disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat perjalanan anak Adam. Perjalanan anak Adam maksudnya adalah perjalanan kita ini tidak akan pernah keluar daripada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari manusia mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah itu ada sebelum 50.000 tahun bumi diciptakan. Itu hadis Rasulullah. Allah menciptakan ruh manusia, kita diciptakan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Tapi diciptakannya duluan bumi daripada manusia. Bagaimana contohnya? Maksudnya gini, lihat. Jadi Allah itu sudah ciptakan ruh, baru ruh. Ruh kita ini diciptakan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Setelah bumi diciptakan, barulah ruh itu bergantian silih berganti datang ke bumi. Dan sekarang ini lagi generasi kita. Beberapa tahun yang akan datang kita wafat, lalu ganti lagi generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Berarti kalau saya sampaikan mana yang lebih duluan diciptakan, ruh manusia apa bumi? Kalau dibilang ruh manusia, kita jawab ruhnya manusia dulu. Mana yang duluan ada, bumi dulu apa manusia dulu? Kita jawab bumi dulu baru manusia. Karena bumi ini adalah fasilitas untuk manusia. Contohnya begini, ibu bapak punten. Kalau ibu bapak mau melihara ikan di akuarium, beli ikan dulu apa beli akuarium dulu? Beli akuarium dulu ya. Tapi niatnya mau pelihara akuarium apa pelihara ikan? Pelihara ikan. Tapi yang disiapkan akuarium untuk apa? Ikan. Berarti pertama kali yang diinginkan mau apa? Beli ikan. Saya mau pelihara ikan, tuh niatnya tuh. Kita bikin manusia, kata Allah, ciptakan ruhnya. Tapi begitu jelek pertama kali, itu adalah akuarium dulu. Setelah akuarium jadi semuanya, masukkan ikan. Iya. Setelah bumi ini jadi, barulah dijadikan atau dimasukkan manusia. Yang ingin saya tekankan di sini, jangan ragu. Mana yang lebih dulu diciptakan, ayam apa manusia? Bingung. Ayam apa manusia ya? Manusia apa ayam? Sekarang saya tanya, ayam fasilitas untuk manusia apa manusia fasilitas untuk ayam? Ayam fasilitas untuk manusia, berarti siapa duluan? Ayam. Wah, jangan sombong, ayam tuh nenek moyang kita. Subhanallah. Ayam tuh, Kang, apa kabar Kang? Ke ayam itu duluan mereka daripada kita. Subhanallah. Pepohonan duluan pepohonan daripada kita, ikan duluan ikan daripada kita, binatang duluan binatang daripada kita. Namun ya seperti itu. Iya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini adalah fasilitas bagi kita. Masya Allah. Hiduplah bergantian, hidup bergantian dari mulai alam ruh, punten, dari mulai alam ruh. Saya sampaikan dari mulai kita di alam ruh semuanya, lalu pindah ke alam janin. Masya Allah. Dari alam janin lalu kita pindah ke mana? Ke bumi. Dari bumi lalu nanti kita ke alam barzakh. Dari alam barzakh baru nanti kita kemana? Setelah dari barzakh ini nanti kita kemana? Yaumul mahsyar. Dari alam mahsyar nanti kita kemana? Baru kita di yaumul hisab. Setelah dihisab kita ini baru kumpul di sorga. Masya Allah. 7 kali pindah. Maka beberapa ulama mengatakan itulah rahasia 7 kali keliling tawaf. Inilah rahasia daripada 7 bolak-balik sa'i. Inilah rahasia daripada 7 lapis langit. Ini rahasia daripada 7 lapis bumi. Dan ini rahasia daripada 7 hari yang ada dalam seminggu. Itulah yang ada. Wallahu a'lam. Iya. Jadi kita ini hijrahnya berapa kali? 7. Selanjutnya untuk mempercepat mengetahui tentang masalah ini. Subhanallah. Kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang mimpi, dirinya tidak sadar kalau dirinya mimpi. Walaupun ada orang yang lagi kejadian dalam mimpinya dalam hati, ini mah mimpi ya, pasti mimpi. Ada nggak begitu nggak?
Ada, misalnya ada sesuatu yang menyedihkan dalam mimpi, ini mudah-mudahan mimpi ini ada, tapi sedikit, jarang terjadi. Kebanyakan ketika mimpi, saat mimpi dia tidak sadar kalau dirinya mimpi. Tapi begitu bangun dia sadar kalau tadi adalah mimpi. Ditakutkan ketika hidup di muka bumi ini tidak sadar kalau dirinya sedang melakukan dosa. Begitu kelak di akhirat dihisab baru sadar kalau dirinya telah melakukan dosa. Itu yang sangat ditakutkan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini saat di bumi ini melakukan dosa tidak sadar kita saat berbuat dosa, tapi begitu kita bangun baru nyadar. Maksudnya ketika dihisab baru nyadar, ternyata kemarin saya melakukan dosa ya, baru nyadar. Jangan sampai orang saat mimpi tidak sadar kalau dirinya mimpi. Begitu bangun baru sadar dirinya mimpi. Pegang baik-baik kata-kata ini. Kadang-kadang begitu bangun baru nyadar, saya mimpi tadi ya. Nah, mendingan kalau mimpi hanya mimpi belaka. Kalau dosa ketika di akhirat, ternyata saya berbuat dosa ya, bisa diperbaiki? Tidak mungkin dan tidak bisa diperbaiki. Subhanallah. Jadi apa yang harus terjadi dilakukan oleh kita ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya selalu menyampaikan untuk ayahanda bunda, apapun yang telah dikerjakan pasti akan dihisab, termasuk orang yang mendisiplin saat ini. Misalnya disiplin sholat, nggak usah jauh-jauh, disiplin pengajian, suami istri, disiplin pengajian. Bukankah kita menjaga waktu untuk hadir di pengajian? Waktu ini kita jaga. Ibu bapak percaya atau tidak, waktu yang sekarang kita jaga untuk hadir di pengajian, kelak di akhirat waktu itu akan bicara kepada kita dengan mengatakan, ya fulan, engkau telah menjagaku selama di dunia, maka hari ini bagianku untuk menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Iya. Bukankah saat ini kita sedang menjaga waktu? Iya, sedang menjaga waktu. Sekarang apa yang ada di dunia selalu kita jaga. Harta kita jaga. Begitu kita mengeluarkan infak, harta itu bicara, wahai fulan, kemarin aku yang dijaga olehmu, tapi sekarang setelah kau infakkan, aku yang akan menjagamu. Subhanallah. Hari ini kita menjaga anak kita, pergaulannya, kesolehannya, papalan Qur'annya, Masya Allah, kita ajari, kita aping, kita didik. Satu saat nanti anak itu yang akan menjaga kita dari api neraka. Seperti itu Bunda Yan. Hari ini kita menjaga halal haram, halal haram, halal. Ini halal ambil, ini haram buang, ini syubhat buang. Subhanallah, kelak nanti yang kita jaga akan berbicara, engkau selama di dunia selalu menjaga antara halal dan haram. Hari ini atas perilakumu aku akan menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Jadi seperti ini kita duduk di sini sedang menjaga waktu yang kita miliki saat ini. Pastikan satu saat waktu yang kita punya ini akan berbicara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Peristiwa yang begitu panjang terjadi kepada diri kita, menurut kita panjang, padahal hakikatnya hanya sebentar. Di dunia ini 60, karena Rasulullah sudah mengatakan usia dari umatku itu tidak banyak di kepala 6, sangat banyak di kepala 6. Pokoknya udah kepala 6 itu sudah hati-hati. Rasulullah SAW usianya 63 tahun kurang. Iya, jadi masih seger. Kalau di usia 60 itu masih seger. Ada yang 60 di sini, punten, di sini baru 27 semua. Punten, saya keliru. Subhanallah, masih muda-muda semuanya. Jadi subhanallah, di usia 60 itu masih seger, masih kokoh, masih kuat, masih kelihatan luar biasa di usia 60 itu. Masya Allah. Iya, tapi hati-hati. Yang namanya kematian itu mungkin saja akan tiba kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Maka dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau seandainya sekarang ini selalu memikirkan dengan mata, kematian masih lama, kematian masih panjang, belum tentu. Tawakhahimamul maut. Kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Hanya tinggal nunggu kapan masanya dan kapan waktunya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Kehidupan yang ada di sini, Masya Allah, akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Boro-boro kehidupan yang sekarang ada di dunia ini, nanti dunia ini pun sudah tidak ada. Begitu terjadi kiamat, bumi ini sudah tidak ada, langit sudah tidak ada, matahari sudah tidak ada, hanya tinggal kenangan saja. Begitu nanti kita di alam mahsyar, kita sudah tidak lagi bisa jumpa dengan bumi. Kenangan saja. Kenangan seperti apa? Saya sampaikan. Ibu bapak mungkin lagi masih kecil saat anak-anak dulu,
Masih kebayang rumah orang tua kita, yang sekarang rumah orang tua kita itu mungkin sudah direnovasi, sudah habis, sudah diganti bentuknya segala macam. Boleh jadi rumahnya sudah diganti, tapi bayangan dulu masih ada nggak kira-kira? Masih kebayang? Rumah tuh dulu menghadapnya ke sana, pintunya di sebelah sana dulu. Persis seperti itu kelak ketika di sorga. Membayangkan ketika di dunia seperti itu, hanya tinggal kenangan, dunia itu sudah tidak ada. Jangankan kitanya, dunianya saja sudah tidak ada. Subhanallah. Iya. Maka disitulah yang harus kita ketahui, kita ini akan hijrah dari bumi menuju yang namanya hijrah ketiga kemana? Barzakh. Pertama alam ruh, pindah ke alam janin, dari alam janin baru ke dunia, punten, baru ke barzakh. Berarti pertama di mana tadi? Ruh, pindah janin, dunia, baru barzakh. Saya sampaikan, ada sekarang yang sudah di barzakh di sini. Kaget kalau ada yang di barzakh. Astagfirullah. Ada yang sudah di barzakh di sini? Tidak ada. Sekarang lagi di mana nih? Dunia. Saya tanya, waktu di dunia kita inginnya berapa lama? Jawabannya berapa lama? Waktu kita ingin di dunia berapa lama? Pengennya berapa lama? 1000 tahun lagi, kayak syair Khairul Anwar. Iya, berapa? Terserah berapa tahun, tapi sudah ditentukan. Sudah semua di alam janin sudah mengalami? Sudah. Alhamdulillah. Berapa lama kemarin di alam janin? 9 bulan. Masya Allah, 9 tahun. Astagfirullah. 9 bulan. Iya. Dari alam janin sudah berlalu 9 bulan. Sebelum di alam janin kita di mana? Di alam ruh. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam. Nggak tahu kita di alam ruh itu entah berapa lama. Kita tidak ada yang tahu di alam ruh berapa lama. Pindah di alam janin, insya Allah kita semua punya jawaban 9 bulan. Pindah ke dunia, kita tidak tahu. Lalu di alam barzakh, di alam barzakh, siapapun yang sudah mampir, sudah wafat sekarang ini dan ada di alam barzakh, dia nunggu di alam barzakh sampai alam mahsyar tiba. Jadi yang sudah di alam barzakh ini, alam mahsyar. Jadi yang sekarang di alam barzakh, dari mulai wafat, mungkin yang wafat kemarin, mungkin yang wafat 2 tahun yang lalu, mungkin yang wafat 100 tahun yang lalu, mereka itu berada di alam barzakh. Iya, mereka berada di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai alam mahsyar tiba. Kiamat, dia tidak tahu tentang kiamat. Kenapa? Dia tidak mengetahui kiamat. Siapa yang mengetahui kiamat? Yang merasakan kiamat adalah orang-orang yang hidup di masa kiamat itu tiba. Siapa yang merasakan hidup atau yang merasakan kiamat pada waktu itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terhadap Allah dan tidak mengucapkan Allah. Apakah mereka umat Muhammad? Umat Muhammad, tapi mereka jauh daripada Allah dan Rasulnya. Iya, maka disitulah Rasulullah bersabda, selagi masih ada orang yang mengucapkan nama Allah, kiamat tidak akan pernah terjadi. Satu orang saja menyebut nama Allah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Kiamat tidak akan pernah terjadi selagi di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir, ada yang sholat, menyebut nama Allah seperti itu. Kira-kira, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan untuk ayahanda bunda, masih banyak nggak orang menyebut nama Allah sekarang? Berarti, oh masih lama. Oh, siapa bilang? Tanda tanya sudah muncul. Nanti juga, sekarang ini astagfirullah. Iya. Astagfirullah, kadang-kadang bisa berubah. Kan lagi usum-usuman, musim-musiman. Musim ini, musim. Nanti bisa saja. Sekarang ini subhanallah, orang di mana-mana lagi senang Islam. Yang saya tahu dari beberapa kawan yang di luar negeri, masya Allah, lihat ini orang mukmin banyak berbondong-bondong untuk menjadi seorang mukminin mukminat. Tapi hati-hati, nanti begitu fitnah dajjal ada, langsung kelihatan bergoyang imannya. Itu akan ketahuan. Maka sejelek-jelek, ulangi lagi, sejelek-jelek penghuni yang ada di muka bumi ini adalah penghuni yang menyaksikan kiamat. Iya, yang menyaksikan kiamat itu sejelek-jelek penghuni yang ada di muka bumi ini. Kiamat. Saya lanjutkan lagi, di alam mahsyar. Proses semua terjadi, itu ada yang namanya proses. Simpan dalam hati kita dan ingatan kita. Ketika kita dulu di alam ruh, terus pindah ke alam janin, itu melalui proses. Apa prosesnya? Hubungan suami istri.
ada prosesnya. Setelah hubungan suami istri terjadilah proses zigot, itulah mulailah ibu hamil, mulailah ibu semakin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lalu kita pindah ke bumi. Ada prosesnya nggak? Apa prosesnya? Melahirkan. Nggak ada, ibu lagi hamil, lagi tidur, tiba-tiba kosong, udah di sini. Lewat mana nak? Ajaib, lewat telur misalnya, atau lewat apa, tiba-tiba pindah. Tetap harus ada proses. Apakah proses persalinan normal? Apakah di sesar? Iya. Yang jelas ada prosesnya. Proses. Dan punten, hiduplah di dunia. Di dunia mau ke alam barzakh ada prosesnya nggak? Apa prosesnya? Meninggal. Prosesnya itu meninggal. Proses meninggal itu apa namanya itu? Sakaratul maut. Itu prosesnya. Subhanallah. Nanti proses kapan? Sakaratul maut. Subhanallah. Nggak ada ujuk-ujuk kita pindah ke alam barzakh tanpa ada proses sakaratul maut. Setiap yang hidup pasti akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah, mautnya hafal. Maut nih ya, udah hafal itu. Al-Quran sudah hafal pas mautnya. Subhanallah. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Rasakan saja kalau kita hidup, berarti punten akan mati. Ya, kita semua akan wafat. Kapan? Wallahu a'lam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya lanjutkan. Proses lahir ke muka bumi ini, atau proses kita ke muka bumi ini, lahir prosesnya. Maka punten, ada titik-titik yang tidak bisa kita lalui. Misalnya, punten, begitu kita mau ke alam janin, mau dijanin, ada titik awal mulanya alam ruh. Alam ruh baru ke janin. Dari janin mau ke dunia, itu punten, mau ke dunia melalui janin, gitu ya. Mau ke alam barzakh melalui dunia, begitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya mawaqit ataupun miqat. Tahu miqat? Yang pernah haji, pernah umroh, pernah dengar miqat? Berihram? Ya, ada mikotnya kan. Kalau mau ke Mekah dari Madinah, mikotnya di Bir Ali, nggak boleh dilalui itu. Nggak boleh, itu mikotnya. Mikot itu sesuatu yang tidak boleh dilewati. Harus mulai dari situ, mikot. Nah, kita mau ke alam janin, mikotnya di alam ruh. Kita mau ke dunia, mikotnya di alam janin. Kita mau ke alam barzakh, mikotnya dari dunia. Bagi ibu yang sudah melaksanakan haji atau umroh, kebayang mikot itu apa. Semoga yang sudah haji, haji mabrur. Yang belum haji, semoga bisa segera melaksanakan ibadah haji. Yang belum punya niat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, Allah kokohkan niatnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Kalau tidak ada niat yang kokoh, nggak berangkat-berangkat. Berangkat bismillah. Di Depok ada yang tukang koran itu kan, bisa haji kan? Iya. Terus apalagi ada yang tukang urut bisa haji kan? Subhanallah, nabungnya itu luar biasa, itu hebat. Gimana ceritanya punya kekuatan yang luar biasa, bisa melaksanakan karena niat yang kuat. Niat, iya. Emang nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah, ditanya. Punten, haji itu wajib, sholat juga wajib. Jangan mentang-mentang haji wajib, siapa yang bisa di jalannya? Oh, saya belum bisa di jalannya. Jangan begitu. Ketika ditanya kira-kira nih. Kalau ada orang ditanya, kenapa belum haji? Itu orang jawabannya apa? Kira-kira jawabannya mau jawab apa kira-kira? Belum panggilan, udah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Udah dipanggil, apalagi jawabannya? Coba ibu bapak, misalnya, kenapa belum haji? Belum punya duit katanya. Emang haji pakai duit? Berapa banyak orang yang punya duit ngehaji-haji? Coba nanti ditanya lagi. Saya bocorkan nih biar nanti di akhirat bisa jawab ini ibu bapak. Kenapa ngaji? Kapan siapnya? Dengan mata. Kenapa tidak haji? Jawaban yang paling benar dengan mengatakan punten. Misalnya dengan mengatakan kenapa belum haji, dengan jawabannya mengatakan awal mulanya saya sudah niat ingin haji. Iya. Sekokoh apa niat Anda? Saya sudah nabung untuk haji. Bahkan saya sudah daftar, cuma 10 tahun yang akan datang dapat kuotanya. Saya akan nabung, tapi keburu wafat karena usia belum selesai. Niat sudah, bukti ada, haji sudah, walaupun sudah wafat.
Kalau bilang, kenapa belum haji? Nggak ada duit. Nggak bisa diterima itu. Kenapa belum haji? Belum bisa baca Quran. Nggak diterima itu. Kenapa belum haji? Sudah niat saya. Mana buktinya? Ada tabungan. Berapa? 500.000. Bu, 500.000 cukup buat haji? Iya kan, seadanya. Saya sudah tabungkan seadanya. Tapi bunda, ayahanda, bismillah, begitu niat dan mencoba, Allah mudahkan rezeki itu. Karena yang dipanggil adalah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, bismillah. Saya mau haji, bismillah, karena sama dengan wajibnya, insya Allah. Minimal dengan mengatakan, masa sih rumah KPR 30 juta, ada nggak rumah sekarang 30 juta? Nah, ada ya? Berapa rumah sekarang ini? 300-an ya? Bisa lunas itu. Bisa lunas, insya Allah. Ongkos haji ONH biasa berapa itu? Kecil. Tabungin dulu sekarang pun. Dan kalau saya sarankan sekarang daftar aja dulu, kuotanya kelamaan sekarang. Adik-adik saya, adik ipar saya, adik saya, daftar aja dulu. Kenapa? Ternyata bener. Udah daftar deh, udah daftar, iya. Kebagian tahun berapa? Alhamdulillah berapa? 11 tahun lagi. Jangan ntar kalau udah punya duit, begitu punya duit daftar kuota 10 tahun lagi, mati duluan. Subhanallah. Sekarang aja bismillah. Takut wafat sebelum apa coba? Sebelum wafat meninggal dunia, bukan maksudnya. Keburu wafat sebelum haji, tapi sudah apa? Sudah ada niat. Bismillah. Iya. Jadi dengan mengatakan kalau ibu bapak sudah saya sampaikan miqat, itu kebayang miqat itu. Saya lanjutkan. Proses kita dari dunia ke alam barzakh itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Mungkin saya tidak panjang-panjang untuk menyampaikan tentang sakaratul maut, singkat-singkat saja. Sakaratul maut itu proses keluarnya ruh dari tubuh ini. Sakaratul maut itu proses keluarnya ruh dari tubuh ini. Jadi saat ruh ini keluar dari tubuh ini, itu namanya sakaratul maut. Prosesnya. Sakit. Kata siapa? Rasulullah, innalil maut salah sakarat. Iya. Saya lanjutkan. Oh, jadi proses keluarnya ruh dari tubuh ini sakaratul maut? Iya. Pertanyaannya, memang ruhnya di mana? Ibu bapak kalau saya tanya, punya ruh nggak? Ibu bapak punya ruh? Di mana ruhnya? Di sini. Ada yang bilang di mana? Coba di mana ruh ini adanya? Di hidung. Kenapa? Kalau meninggal ditaruh di sini. Harus dicek, kalau ada uapnya berarti masih hidup. Ruh di mana letaknya ruh? Ruh di mana letaknya? Di mana letaknya ruh? Di mana? Di jantung. Ya, karena dicek jantungnya. Punten. Ketika ada orang bertanya di mana letaknya ruh, kan Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh. Lalu jawab apa? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir akan bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Katakan kalau ruh itu urusan Allah. Iya, kalau ruh itu urusan Allah, karena aku tidak berikan ilmu kepada kalian wahai manusia kecuali sedikit sekali. Sedikit kata Allah, banyak buat kita. Jadi ruh itu urusan siapa? Allah. Tapi kalau ibu bapak ditanya di mana letaknya ruh, tapi pingin ada jawaban, ambil jawaban siapa itu? Syekh Zindani. Jawaban Syekh Zindani gampang sekali, nikmat sekali. Anda ingin tahu di mana letaknya ruh? Iya. Di mana anggota badan yang merasakan sakit berarti di situ ruh ada. Pipi dicubit sakit berarti ruh ada di sini. Telinga dicubit sakit berarti ruh ada di sini. Subhanallah. Iya, tangan dicubit sakit berarti ruh ada di sini. Kepala dicubit sakit berarti di sini ada ruh. Pipi di sini dicubit berarti sakit, di sini ada ruh. Di sini dicubit sakit berarti di sini ada ruh. Jadi ruh ini ada di dalam tubuh ini. Persis seperti hanya begini punten. Saya praktekkan. Ini kan gelas, di sini ada air ya. Ya, nanti diminumnya. Udah tadi minum saya. Lihat, saya tanya Bunda, di mana letaknya air? Kita jawab dalam gelas. Di mana letaknya ruh? Dalam tubuh. Saya ulangi lagi. Di mana letaknya air? Dalam gelas. Di mana letaknya ruh? Di dalam tubuh. Oke, sekarang ditanya lagi. Sebelah mana ruh itu letaknya kalau berada dalam tubuh?
Sama dengan pertanyaan, sebelah mana air itu adanya kalau dalam gelas? Ya, jawabannya setiap anggota badan yang merasakan sakit di situ ada ruh. Maknanya setiap telunjuk ini dicelupkan ke bagian manapun basah, berarti di situ ada air. Saya celupkan sebelah sini basah, berarti ada air. Saya celupkan sebelah sini basah, berarti ada air. Saya celupkan di sini basah, berarti ada air. Berarti dengan mengatakan itu jawaban yang paling mudah. Setiap telunjuk dimasukkan ke dalam gelas basah, berarti di situ ada air. Setiap anggota badan yang merasakan sakit, berarti di situ ada ruh. Ketika anggota badan tidak merasakan sakit, berarti di sana tidak ada ruh. Setiap telunjuk dimasukkan ke dalam gelas enggak basah, berarti di situ tidak ada air. Jadi yang membuat basah tangan itu karena ada air, yang merasakan kita sakit itu karena ada ruh. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Kalau udah mati bisa merasakan sakit nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada ruhnya. Ketika ada jenazah lagi dimandiin, apakah ada begitu dikosok sebelah sini, jenazah bilang geli pelan. Juga nggak ada, Pak. Dia nggak rasakan apa-apa. Subhanallah. Nggak usah jauh-jauh, bunda, ayahanda, punten-punten dengan mengatakan ketika orang ini dalam keadaan wafat, ya, diomongin juga nggak nyambung. Kenapa? Nggak ada. Sekarang, punten, ibu bapak yang merasakan capek, yang merasakan ruh, tadi saya katakan apa? Yang merasakan capek, yang merasakan sakit itu ruh, ya kan? Ruh. Ibu bapak pernah nggak lagi tidur, mimpi dikejar sesuatu, terus keringetan, terus capek, ngapan? Pernah nggak tuh? Mungkin beberapa orang pernah. Atau lagi tidur begini, ketindian, susah, kayak kena erep-erep, tahu gitu. Saya capek itu kan, lelah, kadang mimpi dikejar. Saya tanya, jasadnya di mana? Di situ. Yang dikejar apanya? Ruhnya. Maka ketika kita tidur, ruh itu keluar dari jasad. Ingat itu, bunda. Maka disunnahkan sebelum tidur itu sholat dulu, witir misalnya, punya wudhu, tidur, baca doa. Kenapa? Hadis Rasulullah, kalau ada orang tertidur, sebelum tidurnya dia sholat, lalu membaca doa, lalu dia lelap tertidur, ruhnya keluar, pastikan ruhnya itu sedang sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu, mungkin saat kita tidur ruh nggak balik lagi. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Ada, langsung meninggal, saat tidur langsung meninggal, dia nggak balik lagi. Mungkin. Maka punten, mungkin saat ini kita berkuasa melakukan apa-apa, tapi saat tidur kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka titipkan ruh ini saat keluar dari tubuh ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, tidur. Saat kita tidur, ruh ini melayang. Biarkan ruh ini sujud di hadapan Allah, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Sebelum tidur, sholat. Sholat apa? Mau sholat mutlak boleh, mau witir boleh. Kalau Abu Bakar As-Siddiq witir. Tapi nanti kalau bangun lagi tahajud gimana? Ya tahajud. Witir lagi dong? Nggak usah witir lagi. Kenapa? Kan sudah tadi. Oh, jadi boleh witir diawalkan? Boleh. Iya, boleh witir diawalkan? Boleh. Kata siapa? Abu Bakar melakukan itu dan Rasulullah membenarkannya. Kalau Umar bin Khattab setelah sholat isya, sholat ba'diyah, setelah itu tidur, lalu beliau bangun pas waktu tahajud, lalu beliau sholat tahajud, lalu diakhiri dengan witir. Itu Umar bin Khattab. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kenapa engkau laksanakan witir setelah sholat isya? Dijawab, saya takut kebablasan, nggak sempat tahajud. Saya takut tiba-tiba bangun subuh, begitu ya. Tapi walaupun ketakutan Abu Bakar seperti itu, tetap Abu Bakar melaksanakan tahajud, tapi tanpa witir lagi. Umar, kapan anda melaksanakan witir? Aku laksanakan akhir daripada tahajud saya. Kenapa anda lakukan? Karena saya yakin bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu Umar. Ibu bapak witirnya biasanya setelah sholat isya apa ujung tahajud? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Bukan witir. Insya Allah lakukan witir. Nah bunda, ayahanda setelah witir tidur ala janbil aiman, ala syaqqil aiman, kiblat di sana, hadapkan begini tidurnya, hadap ke sana ke kiblat.
Lalu apa? Sebut nama Allah dengan zikiran yang kita bisa lakukan. Apa saja? Di antaranya punten ayat kursi. Di antaranya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Di antaranya doa-doa yang masyru' yang biasa kita lakukan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Baca seperti itu. Iya. Bismikallahumma ahya wa amutu wa ahya, itu hadis yang sahihnya. Iya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau kita yang kita baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Iya kan? Padahal kalau lihat dari hadisnya itu hanya ada satu hadis yang mengatakan Bismikallahumma ahya wa amut, dan itu pun punten tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, punten. Yang sahih justru hadisnya Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu hebatnya pengajian. Oh gitu, beneran Bi, bener, coba lihat hadisnya. Nanti di Rumil kan ada kajian hadis itu kan terus berjalan. Sayang tapi ibu-ibu aja semuanya kan, bapak-bapaknya kalau hari Kamis kan lagi pada sibuk semuanya, iya, dengan berjihad di jalan Allah mencari nafkah. Tapi untuk ibu-ibunya hadir pas hari Kamis itu terus sedikit-sedikit hadis-hadis, nanti ada ketemu Bismikallahumma amutu wa ahya. Tidur sambil membaca zikir subhanallah subhanallah subhanallah, tertidur, ruh keluar, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan kalau bunda berani melakukan itu dan ayahanda selalu melakukan itu, ketika mimpi pastikan itu mimpinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis sahih mengatakan ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Tapi jika ibu bapak sholat atau tidurnya tidak dalam keadaan bersih, bahkan naudzubillah setelah hubungan suami istri langsung tertidur tanpa dicuci dulu, tanpa wudu dulu, ruh itu keluar. Dan Rasulullah bilang entah di mana ruh itu. Jadi ada 3 tingkatan ini. Orang yang sebelum tidur wudu, sholat ala syiqqil aiman, baca doa, zikir sampai tidur, ruhnya sujud di bawah arasy. 1 itu. 2, orang mukmin nggak sholat dulu, nggak ngapain dulu, langsung tidur aja. Bahkan berapa banyak orang yang tidur itu nggak bisa tidur kecuali denger TV. Nonton TV aja, trak tidur. Begitu bangun masih TV lagi. Ada yang tidak bisa tidur kecuali denger apa aja gitu ya. Punten, orang mukmin seperti itu, tidak sholat dulu, tidak doa dulu, tertidur. Rasulullah katakan ruhnya sujud, tapi sujudnya entah di mana. Ruhnya sujud, tapi sujudnya entah di mana. Kemungkinan setan bisa mengelabui dalam mimpi-mimpi jelek. Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan, mimpi buruk datang dari setan. Yang ketiga, mungkin terjadi suami istri habis hubungan tidak sempat mencucinya, bahkan tidak sempat wudu, langsung hubungan, tidur. Rasulullah katakan itu ruhnya tahu sujud, tahu enggak, tahu di mana. Karena apa? Dalam keadaan junub. Jadi punten, kalau seandainya bisa ayahanda bunda setelah melakukan hubungan itu langsung ke kamar mandi, dibersihkan, mandi, itu lebih baik. Jangan dibawa tidur. Ya, seandainya pun karena ngantuk dan lelah, cukup bersihkan dan wudhu, silakan tidur. Subhanallah, itu dia. Tapi lebih baik lagi bersihkan, lalu mandi, tidur. Insya Allah sekarang rata-rata ada apa tuh? Yang buat pemanas air itu namanya water heater. Oh bisa tuh. Wah, ataupun begitu ini nyalain dulu apa? Kompornya segala macam biar tidak sakit kalau malam-malam. Tapi di sini mas sekarang insya Allah, khususnya mau di Jakarta, mau di Depok, kayaknya malam-malam juga airnya itu tetap aja hangat, ya. Airnya tetap hangat saja, itu yang terbaik. Saya lanjutkan. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa apa bedanya orang tidur sama orang yang wafat, yang mati? Bedanya cuma sedikit. Apa bedanya? Kalau orang yang wafat ruhnya nggak dibalikin lagi, orang yang tidur ruhnya dibalikin lagi. Bisa dipahami nggak ya? Orang yang tidur sama orang yang wafat kalau diberdampingan sama aja, samanya nggak nyadar. Misalnya orang yang wafat sama orang yang tidur nyenyak, dibilang kamu itu misalnya hebat banget begitu begini, nggak ada, langsung bengkak-bengkak hidungnya karena senang dia apa? Dipuji, nggak ada, nggak nyadar, dihina nggak marah, dicemoohkan nggak marah. Kenapa? Karena sama-sama nggak sadar, ruhnya tidak ada. Punten, orang yang wafat ruhnya nggak dibalikin lagi, dipegang oleh Allah.
Tapi orang yang tidur ruhnya dikembalikan lagi, maka dia bangun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa orang yang tidur dan orang yang wafat, kalau orang yang tidur Allah kembalikan lagi ruhnya, orang yang wafat Allah tahan ruhnya. Orang yang tidur dikembalikan lagi. Sampai kapan? Sampai nanti pada satu waktu aku tidak kembalikan lagi ruhnya. Jadi orang yang wafat sama orang tidur itu adalah, Rasulullah katakan, tidur setengah dari kematian. Kalau ini gelas, kalau penuh ya sampai di sini, kalau setengahnya cuma di sini, berarti ada airnya. Iya, hanya setengah. Hanya setengah. Sekarang mati ini adalah setengah daripada tidur. Maka dalam bahasa Arab, orang yang meninggal itu dibahasakannya jangan mati. Nih ibu bapak nih, jangan dibilang mati. Kalau manusia bilangnya enaknya wafat. Ini disampaikan wafat. Wafat, kenapa wafat itu berasal dari kata-kata wafa, artinya adalah sempurna. Sempurna. Kenapa? Ini perjalanan anak Adam. Kita semua anak Adam semua di sini kan? Iya. Anak papa, iya papahnya dari Adam. Subhanallah. Anak mama, mamahnya dari Adam. Jadi dengan mengatakan anak Adam, saya lanjutkan. Dibilang wafat, wafat itu dari kata-kata wafa. Wafa itu artinya sempurna. Sempurna apa? Sempurna Allah menunaikan janjinya. Maksudnya apa ya? Wafat itu Allah sempurna menunaikan janjinya. Iya, janji yang mana? Janji yang waktu kita di alam janin sudah ditentukan belum kapan kita akan meninggal? Sudah. Misalnya, begitu kita di perut ibu, Allah bilang tanggal sekian, bulan sekian akan dicabut nyawanya. Janji Allah. Begitu tiba pada waktunya, Allah ambil nyawanya, wafat artinya sempurna Allah telah menunaikan janjinya. Itu dia wafat. Berarti kalau ada orang yang wafat, jangan menyalahkan siapa-siapa. Anak saya wafat nih gara-gara dokter, orang tua wafat nih gara-gara itu, gara-gara salah obat, gara-gara. Jangan. Kenapa? Namanya juga wafat. Wafat itu artinya adalah apa? Sempurna Allah menunaikan janji. Itu dia wafat. Kedua, saya lanjutkan. Wafat itu sempurna. Sempurna apa? Saya tanya. Sebahagianya, sesenang-senangnya orang yang hidup di muka bumi ini, kira-kira kalau ibu bapak melihat ada orang di televisi atau di koran, kelihatannya senang terus. Pernah nggak lihat orang senang? Di televisi pernah ngeliat kelihatannya senang? Sesenang-senangnya orang itu karena mungkin harta banyak, karena mungkin jabatan tinggi. Saya tanya, pernah sedih nggak mereka? Pernah. Berarti tidak sempurna senangnya. Pernah sedih. Sekarang ada orang yang paling sengsara di muka bumi ini, susah kelihatannya. Pernah senang nggak dia? Pernah. Kenapa? Itulah dunia. Kalau senang sempurna, tidak ada sedih, itu di sorga. Kalau ada kesedihan sepanjang masa sedih, itu di neraka. Tapi kalau di dunia, apa tadi? Kadang senang, kadang sedih, kadang senang, itulah di dunia. Maka dibilang wafat orang mukmin, maksudnya sempurna demi mendapatkan kesenangan. Apa itu? Sorga. Karena tidak mungkin orang bisa masuk sorga kecuali dia telah wafat dulu. Bisa dipahami ya? Maka punten saya tanya, jadi wafat yang kedua artinya sempurna mendapatkan kenikmatan? Iya. Saya tanya bunda, ayahanda, kalau ngelihat orang lagi tidur nyenyak itu kelihatannya nikmat nggak? Nikmat. Ibu bapak kalau tidur nyenyak enak nggak? Mau lebih enak? Wafat. Itu lebih enak lagi tuh. Saking nyenyaknya dimandiin nggak bangun-bangun. Saking nyenyaknya dimasukin ke liang lahat nggak bangun-bangun. Maka dengan aduh saya ingin enak tidur nih panjang banget, wafat. Gampang. Jadi wafat itu sempurna mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ada orang yang mukminin mukminat wafat, dibilangnya sesungguhnya dia mendapatkan kebahagiaan. Tidur nyenyak, tidur panjang. Subhanallah, luar biasa. Itu dikatakan namanya wafat. Sekali lagi pertanyaannya tadi dengan mengatakan di mana ruh? Setiap anggota badan yang merasakan sakit di situ ada roh. Subhanallah. Ruh itu keluar saat tidur keluar.
Kalau wafat juga keluar. Bedanya kalau wafat nggak balik lagi, kalau tidur dikembalikan lagi. Jadi tidur itu apa? Tidur itu setengah dari kematian. Atau Rasulullah mengatakan akhul maut, saudara daripada kematian itulah tidur. Subhanallah. Selanjutnya dengan mengatakan, jadi ruh ini keluar. Dari mana ruh ini keluar? Pegang baik-baik. Ruh ini keluar ada yang normal, dan ada yang kurang normal, dan ada yang tidak normal. Tapi walau bagaimanapun ruh ini keluar dari ubun-ubun ini, bunda ayahanda. Simpan baik-baik. Nah, ini sampaikan ke anak-anak kita. Jadi kalau ibu punya anak yang masih kecil, bapak punya anak masih kecil, itu apa namanya? Gak nyambung ya. Nah itu tempat ubun-ubun itu ruh tuh keluar di situ. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu dimasukkan ruh dari sini. Dimasukkan ruh dari sini. Nabi Adam dimasukkan dari sini. Ruh tuh masuk dari sini. Maka dari sini juga dicabut ruh ini, dari ubun-ubun. Cabut ruh ini. Subhanallah. Itu proses sakaratul maut. Cabut pelan sini. Saya umpamakan gini, berarti tadi ruh berada di mana tadi? Tubuh ya. Biar tahu bagaimana cara proses keluar ruh, ini saya suka menyampaikan tentang kitab ruh yang disampaikan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada kitab ruh, sudah ada terjemahannya, silakan. Kalau mau beli, belilah kitab ruh ya. Tapi baca, habis dibeli jangan dipampang. Taruh aja dipampang aja, kitab-kitab banyak gitu. Ini masalah apa? Tahu belum baca. Ini udah tahu belum baca, astagfirullah. Jadi sekarang kitabnya jadi hiasan aja. Subhanallah. Iya. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Jadi ruh ini keluar dari sini dengan normal. Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah, ruh itu keluarnya dia ibaratkan seperti pisang. Tahu pisang? Jadi ini pisang diambil, ruh yang normal itu mulus pisang keluarnya. Kenapa? Karena dicabutnya pisang dengan cara dikupas. Dikupas. Jadi di pelan keluar ruh ini seperti dikupas. Jadi ruh itu keluar dengan plak, mudah. Dikupas, copot. Subhanallah. Jadi nggak susah. Sekarang misalnya saya nyimpan ini misalnya kayu, ya. Saya tempel di sini pakai lem. Saya biarkan 10 tahun. Saya biarkan seusia ibu bapak sekarang yang 30 tahun misalnya. Setelah 30 tahun begitu dibuka, susah nggak kira-kira? Susah dibukanya, bahkan kemungkinan rusak. Bahkan kemungkinan papan tulisnya rusak. Apalagi roh yang nempel dalam tubuh ini, susah ditariknya. Bisa dipahami ya? Ketika diangkatnya, susah banget ini. Susah, kenapa? Susah, terlalu nempel 30 tahun. Apalagi ruh yang ada dalam tubuh ini 40 tahun, 50 tahun, lebih susah. Nempel, sudah melekat di dalam tubuh ini. Lebih susah, lebih repot, lebih susah. Itu pun ruh yang keluar, nempel dalam tubuh ini. Maka subhanallah, ini pisang seperti dikupas, ruh dikupas lalu keluar dengan perlahan. Masya Allah, itu ruh orang soleh. Masya Allah, ruh ibu bapak itu seperti itu nanti keluarnya. Dan nikmat. Dari sini pelan keluar. Yang kedua, ada ruh yang keluarnya bagikan pisang, tapi tidak dikupas, dipegang ujungnya, dipijit. Itu keluar nggak pisangnya tuh? Keluar. Tapi ada yang rusaknya nggak? Na'udzubillah. Itu pisang dipegang, trek, percobaan nanti di rumah, ya. Coba pisang, oh gini, yang kedua, subhanallah. Tapi keluarnya normal nggak? Normal. Tapi apa? Hancur. Apalagi ujungnya hancur, loncat. Yang ketiga, ini parah. Pisang itu tidak dikupas, tidak dipijit, tapi ditaruh di atas batu, diinjak. Itu keluarnya dari mana pisang itu? Acak-acakan. Ruh keluar dari setiap pori-pori, menyakitkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mau pilih yang mana ibu bapak? Yang mana? Yang pertama. Siap yang pertama? Siap. Siap malam ini? Iya, malam ini siap pertama. Siap malam ini? Jangan dulu. Subhanallah. Dan punten, disitulah sunnahnya ketika Siti Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat di pangkuan Siti Aisyah. Maka kalau ibu wafatlah di pangkuan suami. Jika bapak wafatlah di pangkuan istri. Subhanallah. Minimal suami yang menemani ibu ketika ibu wafat.
Minimal ibu yang menemani suami ketika suami wafat, dan suami menemani ibu ketika ibu wafat. Talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amanah mulai sekarang, nikmat. Pak, subhanallah, mama ingin kalau mama dalam keadaan sakit seperti bapak yang membimbing saya, bagikan Rasulullah yang membimbing Siti Khadijah. Subhanallah. Mah, bapak juga ingin kalau bapak wafat nanti, bagikan Rasulullah dibimbing oleh Siti Aisyah dengan talqin yang ada. Subhanallah. Ibu bapak sudah amanah masing-masing? Belum. Nah sekarang amanah. Tapi jangan mentang-mentang begitu suaminya atau istrinya sakit, Pak, mama sakit kepala nih, sini mah talqin, mah talqin. Itu mah ngedoain, itu nyumpahin. Dikit-dikit suruh talqin, talqin. Talqin, la ilaha illallah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Telinga kanan nih, telinga kanan. Telinga kanan ya, telinga kanan. Jadi telinga kanan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Satu orang. Talqin itu artinya ucapkan dengan jelas, ucapkan dengan perlahan, ucapkan dengan fasih. Itu talqin. Jangan cepat-cepat. Katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin yang mau mati yang benar loh gitu. Protes nantinya. Ataupun punten terlalu tidak fasih, ucapkan mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, kurang fasih. Jadi mulai sekarang anak ini menyebut Allah aja susah. Allah, Allah. Ada sekarang kan nyebut Allah saja susah. Yang fasih Allah, bukan Allah, Allah. Iya. Jadi suaminya ke istrinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Ya, saya masih ingat ada teman saya, suami bapaknya itu saat itu darahnya ngedrop. Tapi dia sadar cuma ngedrop darah aja dan itu sudah biasa. Cuma yang tahu masalah itu hanya istrinya belum datang. Iya, lagi berkunjung. Tiba-tiba cuma sadar, cuma nggak bisa bicara apa-apa. Anaknya sudah panik langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapaknya gini aja. Setelah itu dikasih gula sedikit, kasih itu, sembuh, langsung marah. Kurang ajar kamu. Semua anak-anak jadi marahi. Anaknya ketawa semuanya. Kamu nyumpahin bapak ya? Bapak itu karena ngedrop darah aja sedikit, tinggal dikasih gula. Bapak lesu segala macam, pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi. Tinggal kasih gula, dasar kamu nggak tahu anak-anak. Kalau subhanallah, jadi marahin semuanya sama bapaknya. Lalu anak itu cerita kepada saya juga tertawa. Kenapa? Ya ada kejadian begitu. Jadi harus lihat. Iya, talqin itu adalah sunnah, sampaikan. Tapi kalau ibu bapak bertanya, tapi dia wafatnya tuh nggak ada yang talqinin, asal dia soleh, dia bisa membimbing diri sendiri. Talqin itu sesungguhnya bagi orang yang hidup menyampaikan kepada yang wafat. Tapi kalau orang soleh dibimbing, tidak dibimbing, terbiasa. Begitu bunda ya. Tapi kalau bunda talqin, la ilaha illallah. Kalau bunda di situ ayahanda ada 5 orang, jangan semuanya talqin, 1 orang saja. Ini ada 10 di kamar, semuanya la ilaha illallah. Lah 1 orang aja. Dan telinga bunda, telinga ayahanda nempel di telinga mulut bunda ini, mulut ayahanda ini. Ikhwah akhwat, mulutnya nempel di mana? Telinga kanannya dekat, ini telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain apa? Yang lain doa. Doa apa? Misalnya Allahumma yassirhu ya Rabbana, yassirhu ya Rabbana, Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul mautnya, mudahkan sakaratul mautnya. Itu. Ataupun baca surah Yasin, silakan. Lagi proses begitu bagus surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. 1 orang talqin, yang lainnya berdoa bagaimana caranya untuk ruh itu keluar, proses keluar. Ibu ketika orang mau melahirkan saja susah, ngahejen itu apa namanya ya, ngedennya itu sangat susah sekali ya. Bahkan lepas kontrol, kadang-kadang susternya ini di samping tarik nafas, keluarkan. Ini nafas aja diajarin, saking sakitnya jadi lupa kadang-kadang. Bapak pernah melahirkan? Enggak pernah, tapi ibu coba. Kadang-kadang kita harus lihat bagaimana saat melahirkan itu. Sakitnya luar biasa. Waktu anak saya pertama mau lahir di Mekah waktu itu, istri saya lagi sakit-sakitnya.
Saya datang, subhanallah, itu habis tangan saya. Dicubitin karena dia menahan rasa sakit. Iya, subhanallah, ada sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Begitu brol atau keluar lahir, sampai dokternya kasih nafas. Instruksinya pakai bahasa Arab karena orang Pakistan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Dalam hati saya sampai lupa nafas ya. Iya, saking apanya? Sakit. Saking sakitnya. Subhanallah, apalagi sakaratul maut. Takutnya lupa menyebut nama Allah. Pernah mendengar orang ini kadang-kadang kurang greget ketika menyebut nama Allah. Ada sebuah cerita yang sangat baik saya dapatkan dari orang-orang Arab, ya. Jadi ada orang memelihara burung beo. Burung beo ini bahkan bisa bicara Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Burung beo itu ada orang assalamualaikum begitu, kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beo itu ngoceh aja. Tiba-tiba satu saat ada kucing masuk, dimakan beo itu dan mati. Yang punyanya nangis. Nangisnya, ibu bapak kenapa nangis? Dengan mantan, sudahlah, beo sudah mati, jangan ditangisi. Dia jawab apa? Saya tidak menangisi beo sebenarnya, tapi ingat saya sendiri. Kenapa? Ini beo tiap hari pandai nyebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, tapi begitu dimakan kucing nggak keluar la ilaha illallah, nggak ngomong subhanallah. Jangan-jangan manusia pun pandai nyebut nama Allah, tapi ketika sakaratul maut panik, tidak bisa nyebut nama Allah. Bisa dipahami nggak ya? Kenapa? Karena mirip beo. Beo tidak tahu artinya. Jangan-jangan manusia juga tidak tahu artinya ketika zikir. Makanya kadang-kadang orang mengejar jumlah. Ada nggak orang mengejar jumlah? Habis sholat pokoknya harus 3-3. Subhanallah, tapi pingin cepat. Subhanallah. Jadi cepat. Jangan banyak, jangan cepat-cepat. Santai saja. Subhanallah. Allahu Akbar ingin 3-3. Lokbar. Coba, seperti apa itu zikirnya? Iya. La ilaha illallah pingin cepat. La ilaha illallah. Santai saja. Kenapa dia mengejar jumlah? Kalau untuk zikir itu mengejar kenikmatan ada di dalam hati. Subhanallah. Itu kisah yang cukup istilahnya kagum dengan kisah itu. Orang yang punya beo ternyata nangisnya karena apa? Karena membayangkan dirinya takut wafat tidak menyebut apa-apa bagaikan beo. Kenapa? Karena beo tidak tahu artinya. Beo itu ketika assalamualaikum, kadang-kadang waalaikumsalam, kita jawab gitu. Sampai ada teman saya punya beo, setiap ada orang assalamualaikum, kita lagi ngobrol assalamualaikum, akhirnya ada orang nanya, Abi Maki nanya, ya hukumnya jawab salam bagaimana? Wajib. Kalau beo bingung saya juga. Saya bilang tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak tahu artinya. Iya. Berarti kalau itu tambah heboh lagi pertanyaan. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum tapi nggak tahu artinya, nggak wajib. Bingung juga saya jawabnya. Iya. Saya katakan kalau manusia mah insya Allah tahu artinya husnudzon, tapi kalau beo tidak tahu. Iya. Tinggalkan beo. Iya. Kembali lagi. Subhanallah. Tadi dengan mengatakan sakaratul maut seperti itu. Na'udzubillah, orang diambil nyawanya seperti itu. Langsung saya sampaikan Allahu Akbar. Jadi seperti pisang tadi, iya, mau yang mana? Jangan yang dipijit, jangan yang diinjak, tapi dibuka perlahan, lepas. Saya tidak menemukan hadis lebih lengkap tentang sakitnya sakaratul maut kecuali yang disampaikan oleh Amrun ibnul As. Amr ibnul As ini bunda, ayahanda biar tahu, Amr ibnul As ini punya sifat yang luar biasa. Sifatnya adalah dalam sehari dia tidak pernah lepas dari ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya Amr bin As ini dalam sehari kalau tidak mengajar ilmu, dia dapat ilmu. Itulah Amr bin As. Sekecil apapun dia punya waktu, dia ingin belajar ilmu, kalau tidak dia berbagi ilmu. Itu Amr bin As. Masya Allah, hebat luar biasa. Nah, Amr bin As berdoa. Doanya begini. Ya Allah, saya terjemahkan saja. Ya Allah, jika aku dalam keadaan sakaratul maut nanti, saya mohon ada seseorang di sampingku yang memperhatikan aku. Anaknya berdoa, amin. Kata anaknya mengaminkan. Kata anaknya, buat apa Pak ada orang di samping Bapak ketika Bapak sakaratul maut? Amr bin As menjawab, saya ingin berusaha menyampaikan kepada orang yang di samping itu seperti apa sakitnya sakaratul maut. Subhanallah.
Karena saking berbaginya ilmu, dia ingin menyampaikan bagaimana sakitnya sakaratul maut agar berbagi ilmu dalam masalah itu. Hebat Amr bin As. Suatu saat sakit Amr bin As, parah sakitnya, dan dikatakan maradul maut, sakit yang terakhir karena tidak sembuh lagi langsung wafat. Dalam keadaan sakit parah, anak yang mengaminkan itu ada di sampingnya. Assalamualaikum ayahanda, doamu ternyata dikabulkan. Seseorang yang kau inginkan itu ternyata Allah takdirkan adalah aku. Kalau memang engkau sedang sakaratul maut sekarang, ucapkan apa yang dirasakan. Dalam keadaan rasa sakit, Amr bin As menjawab. Pertama, ya bunai. Subhanallah, lihat, ya bunai, wahai anakku, sambil sakit, tapi dia ucapkan sebisa mungkin, ya bunai, pelan, ka'anni uqida 'alan nar. Itu satu. Begitu mendengar anaknya, astagfirullah, dijawabnya, wahai anakku, seakan-akan aku ini didudukan di dalam bara api yang sangat panas. Itu orang yang sedang sakaratul maut. Maka orang yang sedang sakaratul maut pasti gelisah, goyang kanan kadang seperti itu. Subhanallah, goyangnya luar biasa. Itu pertama. Dua, subhanallah, didengar lagi, ayahku seperti didudukan di dalam bara api, sambil merasakan, ya bunai. Yang kedua, lihat, ka'anni asummu ala sammil ibrah, wahai anakku, seakan-akan aku ini seperti bernapas dari lubang jarum. Itu sedang sakaratul maut. Itu adalah setaraf Amr bin As, sahabat Rasul, ahli jannah, seperti didudukan di dalam bara api, bernapas di lubang jarum. Makanya orang yang sedang sakaratul maut napasnya lancar apa tidak? Kadang-kadang begitu sampai batuk saya tuh prakteknya. Kenapa? Karena saking apanya? Beratnya untuk bernafas, sesak. Belum lagi didudukan di dalam bara api, wah tambah susah. Anaknya Abdullah bin Amr bin As sambil bertanya lagi, begitukah ayahanda? Bapaknya menjawab lagi, ya bunai. Ini yang ketiga ini, ka'anni ghusnu syauqin yajzabu min qadami ila hamati. Itu lebih parah lagi. Ya bunai, wahai anakku, sakitnya yang aku rasakan itu bahasa yang sangat dalam, bahasa Arab. Ka'anna ghusnu syauqin yajzabu min qadami ila hamati. Begini contohnya, bunda, ada paralon, tahu paralon ya, bolong, pas dengan tangan kita, masukin tangan ini ke paralon. Setelah masukin tangan ini ke paralon, terus si paralon ini ditusuk dengan jarum, sampai, atau dengan paku, sampai kena tulang, setiap 1 senti dengan paku sampai kena tulang, sampai berdarah, lalu ditarik. Gimana perasaannya itu? Rusak dan robek. Tapi yang masuk itu bukan tangan, seluruh tubuh. Ka'anna ghusna syauqin yajzabu min qadami ila hamati. Masuk dari sini semua tubuh, keluarlah. Itulah yang sangat mengerikan ketika orang ini sedang menghadapi sakaratul maut. Lepas, astagfirullah. Iya, anaknya, ya begitukah wahai ayahanda? Tidak menjawab. Langsung yang keempat, dengan kata-katanya, ya bunai. Begitu mau menyampaikan yang keempat, sudah tidak bisa lagi karena rasa sakaratul maut lebih dahsyat lagi. Maka langsung mengobati dirinya sendiri saat sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai wafatnya. Jadi kalau bunda bertanya, ayahanda bertanya, yang paling top obat dalam sakaratul maut itu apa? Ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kluk, wafat, selesai, tuntas. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, wafatlah Amr ibn As. Subhanallah. Tapi 3. Pertama, seperti didudukan di dalam bara api. Yang kedua, seperti bernapas dari lubang jarum. Yang ketiga, seperti masuk dalam paralon atau segala macam. Lalu apa tadi? Ditusuk dan dikeluarkan dari situ. Istilahnya dikuliti lah kalau bahasa sekarang ini. Coba kalau ada kambing setelah kemarin kan disembelih, dikuliti, subhanallah, seperti itu, habis semuanya.
Naudzubillah, itu habis dalam keadaan semuanya. Itu yang ketiganya. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Dan punten, sekali lagi, ayahanda bunda, jangan dikira ketika orang yang sedang sakaratul maut tidak ada yang menggoda. Ada. Samping kirinya ada iblis. Maka kalau ada orang sedang sakaratul maut, minimal bunda tahan, ayahanda tahan matanya, jangan sampai begini nih. Saja gini, jangan sampai lihat begini. Kenapa? Iblis di sini menggodanya. Subhanallah. Suruh ke depan, suruh lurus saja. Lah, dan lihat. Kalau dalam keadaan gelisah itu, insya Allah yang namanya orang mau meninggal, matanya selalu begini. Subhanallah. Dan matanya kosong. Kosong matanya. Maksud kosong itu apa ya? Karena dia bengong, melihat apa yang ada di sini dan melihat apa yang ada di balik tembok. Jadi apa namanya? Sudah dibuka hijab antara dunia dan gaib. Makanya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, matanya apa? Kosong. Pandangannya jauh sekali. Jauh pandangannya. Subhanallah, seperti itu. Dengan kata-kata yang disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh para alim ulama melalui Al-Quranul Karim dengan kata-kata apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Mananya apa? Dan mulai hari itu aku buka ghita'. Ghita' itu apa? Penghalang yang Anda miliki. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma fabasarukal yauma hadid. Iya. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Matanya tajam, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Makanya bengong saat itu. Apakah iblis bisa menggoda? Sangat menggoda. Maka punten, kalau ada orang yang sakit parah, tiba-tiba ngomong, "Neng, tadi ada kakek datang ke sini." Nah, itu jin itu. Tadi ada nenekmu datang kemari, itu jin. Kenapa? Orang yang sudah wafat nggak mungkin datang lagi. Yang datang itu adalah jin, yang datang adalah jin, datang untuk apa? Mengelabuinya ataupun membuat putus asa orang yang sedang dalam keadaan sakit. Lepas ruh langsung dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui malaikat apa tadi? Malaikat apa yang mencabut nyawa? Malaikatul maut atau Ijrail. Ada yang mengatakan malaikat Ijrail, tapi ada juga yang mengatakan malaikatul maut. Tapi para alim ulama lebih suka menyebutkan malaikatul maut. Malaikatul maut. Iya, tapi kalau mengatakan Ijrail. Lepas nyawa kita diambil, itulah hijrah kita ataupun kita pindah ke alam barzakh. Begitu di alam barzakh seperti apa? Simpen alam barzakh, barulah jasad kita hanya tinggal jasad dan di mana? Di bumi. Ruhnya lepas. Dan kita melihat jasad kita sendiri. Kita melihat jasad kita dimandikan, kita melihat jasad kita dibungkus, kita melihat jasad kita dibawa ke kuburan. Dan setelah dimasukkan ke kuburan, kita pun masuk di dalamnya. Dan disitulah kita mendengar orang-orang yang sedang menguburkan kita. Proses cara memandikan jenazah ini penting sekali ibu bapak. Kenapa? Punten, indah rasanya kalau kita wafat nanti yang memandikan jenazah dari orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Suami memandikan jenazah istrinya, istri memandikan jenazah suaminya. Subhanallah. Belajar memandikan jenazah. Saya sudah siapkan bonekanya di sini, bahkan udah pakai koper segala macam, tapi ternyata waktunya kurang pas. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kesempatan yang datang, bismillah, saya akan menyampaikan bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya saat Rasulullah wafat dimandikannya seperti apa? Saya ulangi lagi ya. Jadi pas Rasulullah wafat dimandikannya seperti apa ya? Saat Rasulullah meninggal dimandikannya bagaimana? Karena yang memandikan Rasulullah adalah ada Ali bin Abi Thalib. Iya. Di situ Ali bin Abi Thalib memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di situ juga ada yang namanya Usama bin Zaid memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Zubair bin Awwam memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa cara memandikan jenazah? Di sini saya tanya, ada yang pernah memandikan jenazah di sini? Langsung memimpinnya, atau memandikan saja lah, nggak memandikan saja. Ada yang pernah memandikan saja? Mengguyur doang, alhamdulillah. Iya, oh sudah, ya alhamdulillah, masya Allah. Kalau Mas Ari udah praktek, udah berapa kali praktek waktu itu pengajian di sini, iya.
khusus dia waktu itu datang pengen belajar cara memandikan jenazah. Iya. Jadi cara memandikan jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah? Alhamdulillah dengan satu khidmat dan kepuasan hati yang ada saat ayah kami meninggal, saya yang memandikannya walaupun dalam keadaan sedih, tapi masih bisa mengontrol bagaimana cara memandikan jenazah dengan benar. Jadi saya dengan adik saya langsung yang memimpinnya, dengan Ustaz Jamjam memimpin. Kakak saya yang melaksanakannya, saya menginstruksikan beginikan, diginikan, tidurkan beginikan. Jadi cara memandikan jenazah itu secara sunnah yang akan kita ajarkan. Walaupun ibu cara memandikan jenazah, walaupun hanya disiram, digosok, dirapikan seperti memandikan anak yang belum mandi, sah-sah saja. Sama itu memandikan jenazah. Tapi kan pingin gimana caranya Rasulullah waktu itu dimandikan. Bisa dipahami ya? Rasulullah dulu dimandikannya seperti apa? Itu yang akan kita pelajari. Berarti kita jumpa kapan? Masih agak panjang. Kita akan kesempatan datang memandikan jenazah plus cara mengkain kafankan lalu memasukkan ke liang lahat. Itu pertemuan yang akan datang. Selanjutnya pertemuan yang akan datang, keadaan kita di alam kubur seperti apa. Saya bocorkan itu nanti biar ibu bapak tahu. Jadi begitu di alam kubur, benar kata si Abi Maki ya, begitu boro-boro ingat begitu nanti. Takut aja yang ada. Subhanallah, bagaimana di alam kubur nanti. Setelah di alam kubur, ibu bapak kan insya Allah termasuk daripada amin ya rabbal alamin yang husnul khatimah. Ditidurkan dan bangun di alam mahsyar. Seperti apa begitu bangun di alam mahsyar? Dan setelah itu bagaimana ketika ibu bapak dihisab? Dan bagaimana ibu bapak ketika ibu bapak masuk surga pertama kali? Subhanallah. Itu kan sudah digambarkan Rasulullah SAW. Ibu bapak bisa kebayang nggak pertama kali ibu bapak masuk surga itu apa? Gimana ibu? Begitu ibu bapak melihat surga, apa yang pertama kali terlihat dan apa yang pertama diucapkan dan perasaan apa yang ada? Itu ada hadisnya. Pertama kali masuk surga gimana? Ketemu dengan teman-teman di surga, itu juga diceritakan. Jadi tidak ada kabar yang Rasulullah sembunyikan dari mulai barzakh, mahsyar, hisab, kemana lalu? Surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi ujung-ujungnya majelis ini nanti pastikan Allah ridho bukan hanya mengumpulkan di dunia, tapi Allah juga ridho mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ini saja singkat dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah sempat yang datang kita belajar apa nanti? Mandikan jenazah. Ya, tidak usah pakai orang jenazahnya. Ada bonekanya di sini biar enak kalau digilir-gilirnya gitu, nggak tanggung ya. Caranya nanti seperti apa? Selanjutnya cara mengkain kafankannya nanti saya minta kepada panitia di sini, minta boleh nggak usah kain putih ya, karena kain putih saya sudah kotor yang biasa dibawa. Mungkin kain samping itu lah, apa namanya? Oh ada nanti kain putih boleh yang 3 helai nanti saya sampaikan ya. Selanjutnya nanti itu juga bagaimana cara mengusung jenazah membawa ke kuburan sampai dimasukkan. Kenapa? Mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan kepada orang-orang yang kita cintai saat orang kita cintai itu mendahului kita wafatnya. Saya akan berikan yang terbaik untuk istri saya, bagaimana dari mulai dimandikan sampai dikuburkan. Begitu, istri pun demikian. Atur semuanya demi yang kita cintai, mengikuti syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ada mohon doa untuk semuanya yang dalam keadaan sakit. Semuanya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini juga ayah kami tercinta, ibu bapak mertua dalam keadaan sakit. Jadi di dalam ininya kita suaranya ada kista gitu ya. Jadi kalau banyak bicara itu jadi nanti bengkak dan segala macam. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga insya Allah saya takut nanti tidak ada informasi katanya. Kuota hanya tinggal sedikit lagi yang untuk umroh tanggal 27 Desember. Insya Allah saya umroh tanggal 27 Desember ya. Pesawatnya kalau tidak Saudi Emirat ya, pesawatnya kalau tidak Saudi Emirat. Hotel di As-Sofwa kalau di Mekah, kalau di Madinahnya di Royal Diyar. Tidak ada pakai jedah ya, tidak ada pakai jedah karena sayang kalau di jedah satu hari, mendingan sholat 3 rakaat, 3 waktu sholat di mana? Di Mekah. Itu yang saya inginkan ya. Insyaallah selama di sana kita akan kumpul dan menyampaikan tentang hal-hal yang kita akan sampaikan, khususnya tentang masalah sirah nabawiyah biasanya. Karena apa?
Karena banyak peninggalan-peninggalan yang di zaman Rasulullah terbuka sekarang di bawah bangunan-bangunan masjid dan di bawah bangunan-bangunan luar masjid. Itu ya, coba di YouTube sekarang ada, dan saya dapat informasinya banyak dari sahabat-sahabat saya yang tinggal di sana. Jadi ini informasinya, mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.